Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik kalau baik semua. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Pertama itu ada Alika Fitonia, Hadir, Bu. Anida Khairatunisa, Hadir, Bu. Siti Nur Aziza. Hadir, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi gerak lurus beraturan GLBB. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya itu tentang gerak jatuh bebas. Ada yang tahu nggak contoh penerapan gerak jatuh bebas itu apa? Buah jatuh dari pohon, Bu. Ya, benar sekali Siti Nur Aziza. Nah, jadi contoh dari penerapan gerak jatuh bebas itu salah satunya itu buah yang jatuh dari pohonnya. Nah, baiklah, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang gerak jatuh bebas. Mohon diperhatikan dulu ya. Pernahkah kita memperhatikan buah yang jatuh dari pohon? Ya, peristiwa ini merupakan salah satu contoh sederhana dari gerak jatuh bebas. Buah yang tadinya diam di atas pohon, tiba-tiba bergerak dipercepat ke arah bawah menuju permukaan tanah. Secara sederhana, gerak jatuh bebas dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda dijatuhkan dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal. Nah, berdasarkan video yang telah Ibu tayangkan tadi, ada yang tahu tidak dari video itu berarti ciri-ciri dari gerak jatuh bebas itu apa? Adanya percepatan gravitasi, Bu. Adanya percepatan gravitasi. Ada yang tahu berapa besar percepatan gravitasi itu? 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, benar sekali Alika. Ada yang tahu lagi ciri-ciri dari gerak jatuh bebas? Kecepatan awalnya 0, Bu. Oke, percepatan awalnya 0. Apakah Siti tahu kenapa alasannya percepatan awalnya itu 0? Karena awalnya itu benda tersebut diam, Bu, sebelum jatuh. Benar. Karena awalnya itu bendanya tuh berada dalam keadaan diam sehingga kecepatan awalnya itu adalah 0. Nah, bagaimana misalnya Ibu menjatuhkan satu buah batu dan satu lembar kertas dari ketinggian sama. Nah, menurut kalian apakah waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh tanah kedua benda tersebut akan sama atau berbeda? Beda, Bu. Kenapa berbeda? Padahal kan mereka keduanya mengalami percepatan gravitasi yang sama. Ada yang tahu nggak? Karena batu itu lebih berat, Bu, daripada kertas. Oke, karena batu itu lebih berat. Sebenarnya pada percepatan gravitasi itu massa tidak mempengaruhi dari gerak jatuh bebas. Karena sebenarnya kenapa kedua benda tersebut jatuh dalam waktu yang berbeda disebabkan oleh adanya, kita tahu bahwa di sekitar kita ini dikelilingi oleh udara. Nah, saat benda itu jatuh, benda tersebut akan mengalami gaya gesek antara udara dan benda, sehingga akan mempengaruhi waktu yang diperlukan benda untuk jatuh ke tanah. Misalnya itu pada kertas. Nah, gaya gesek pada kertas itu lebih mampu membuat kertas itu lebih lama untuk berada di udara daripada batu.
Itulah mengapa batu itu jatuh lebih dulu daripada kertas. Padahal sebenarnya mereka sama-sama dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Begitu. Nah, jadi berdasarkan dari fenomena yang telah Ibu tampilkan tadi, ada yang tahu nggak bagaimana hubungan antara kecepatan benda jatuh atau posisi sebelum benda itu jatuh dengan waktu yang diperlukan benda untuk jatuh? Ada yang tahu hubungannya? Mohon maaf, Bu. Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Jadi di sini kita akan melakukan percobaan tentang gerak jatuh bebas menggunakan virtual lab ya. Nah, nanti itu Ibu kirimkan file LKPD-nya di grup kelas kita, silahkan dibuka. Nanti itu ada link. Nah, link itu untuk membuka virtual lab-nya. Nanti Ibu jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan virtual lab-nya ya. Baiklah. Sebelum Ibu menjelaskan cara menggunakan virtual lab untuk gerak jatuh bebas ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan konsep dari gerak jatuh bebas. Yang kedua, siswa dapat menganalisis persamaan dari gerak jatuh bebas. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis hubungan dari persamaan gerak jatuh bebas. Baiklah, Ibu akan membagi kelompoknya. Karena kalian ada 6 orang, jadi Ibu bagi satu kelompok itu menjadi 2 orang, jadi ada 3 kelompok. Oke, Ibu akan menjelaskan untuk penggunaan virtual lab-nya. Pertama, tadi kan udah Ibu kirimkan lembar LKPD di grup WA kelas kita. Nah, setelah itu kalian bisa membuka di LKPD itu terdapat link. Nah, kalian bisa klik link itu atau kalian copy paste di Google, maka akan keluar halaman seperti di gambar, seperti yang ada di layar. Nah, setelah itu kita kan tadi menjelaskan untuk mencari hubungan antara posisi benda jatuh dengan waktu tempuhnya atau waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah. Nah, pertama itu kita klik manual setting. Setelah manual setting, kita bisa mengubah masanya. Masanya itu kalian terserah menggunakan masa berapa. Mungkin di sini kita bisa menggunakan 50 gram. Nah, setelah 50 gram itu ketinggiannya, kita di sini mungkin bisa menggunakan 30 meter ya. Nah, 30 meter dengan kecepatan, kan tadi sudah dijelaskan bahwa pada gerak jatuh bebas itu kecepatannya 0. Sehingga itu V kecepatannya kita buat 0. Kemudian karena pada gerak jatuh bebas itu tidak ada gaya gesek terhadap udara diabaikan, sehingga rho-nya kita nolkan. Nah, kemudian kita play. Nah, sudah kita play, itu akan ada hasil dari waktu. Kita tulis waktu yang dihasilkan itu di tabel yang ada di LKPD. Nah, selanjutnya di lembar LKPD itu kan diminta ada 10 data pengamatan. Nah, untuk 10 data pengamatan itu bisa kalian ubah-ubah dari ketinggiannya. Kemudian kalau kita mau ulang, klik play. Setelah itu bisa kita manipulasi ketinggiannya. Jadi 35, kita play lagi. Nah, kemudian bisa kita catat lagi seterusnya seperti itu dengan mengubah ketinggian, kemudian dicatat di lembar kerja yang Ibu kirimkan. Setelah itu kalian dapat menganalisis hasil datanya, dapat menggunakan rumus persamaan yang telah Ibu berikan di awal tadi untuk mencari kecepatan dari bola atau dari bendanya ya. Nah, setelah itu kalian membuat apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Itu untuk yang Ibu telah jelaskan tadi kan itu masanya tetap ya. Jadi yang kalian hanya perlu ubah-ubah itu hanya ketinggian dari benda.
Jadi untuk percobaannya itu masanya tetap, misalnya kalian menggunakan masanya tuh 50 kg, maka sampai percobaan ke-10 itu tetap menggunakan massa 50 gram. Bagaimana? Apakah ada kesulitan mengerjakan tugasnya? Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanyakan. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan praktikumnya. Setelah itu kalian membuat laporan percobaannya. Setelah membuat laporan percobaan itu akan dipresentasikan perwakilan kelompoknya untuk presentasi nanti. Baiklah, sudah semua praktikumnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, udah selesai. Jika sudah selesai, mungkin kan tadi Ibu bagi ada 3 kelompok ya. Nah, sebelum itu kita menganalisis datanya udah bisa semua dari hasil yang kita dapat itu. Udah, Bu. Oke, sudah dibuat juga laporan percobaannya sesuai dengan LKPD yang udah Ibu berikan ya. Udah, Bu. Iya, Bu. Nah, baiklah, jika sudah mungkin kelompok 1 bisa presentasi terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil percobaan dari kelompok mereka. Oke, langsung aja. Baiklah. Jadi saya Anida akan dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu kami menggunakan kecepatan yaitu rumus gerak jatuh bebas. V1 sama dengan V0 plus GT. Nah, masanya ini 50 gram semua. Jadi yang satu itu ketinggiannya 20, waktunya 2,02, maka kecepatannya 19,8. Yang kedua, ketinggian 25, waktunya 2,26, maka kecepatannya 22,1. Yang ketiga, ketinggiannya 30, waktunya 2,47, maka kecepatannya 24,2. Yang keempat, ketinggiannya 35, waktunya 2,67, maka kecepatannya 26,2. Kelima, ketinggiannya 40, waktunya 2,86, maka kecepatannya 28. Yang keenam, ketinggiannya 45, waktunya 3,03, maka kecepatannya 29,7. Yang ketujuh, ketinggiannya itu 50, waktunya 3,19, kecepatannya 31,3. Yang ke-8, ketinggiannya itu 55, waktunya 3,35, kecepatannya 32,8. Yang ke-9, ketinggiannya itu 60, waktunya itu 3,5, kecepatannya itu jadi 34,3. Yang terakhir yaitu 10, ketinggiannya itu 65, waktunya itu 3,64, maka kecepatannya 35,7. Jadi untuk pertanyaan ke-1, hubungan antara ketinggian dengan waktu berbanding lurus, sehingga semakin tinggi benda jatuh, maka akan semakin lama untuk sampai ke permukaan tanah. Yang kedua, kecepatan benda dapat diketahui jika ketinggian dan waktu tempuh benda diketahui. Dan yang ketiga, massa benda tidak mempengaruhi percepatan gravitasi. Itulah hasil praktikum dari kelompok 1. Terima kasih. Baiklah, kepada kelompok 2 dan kelompok 3, atau apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1 atau mungkin bingung? Bu, saya mau bertanya kepada kelompok Ya, 1. silakan. Itu yang kecepatannya itu didapatkan dari menganalisis data ya? Izin menjawab Kepada pertanyaan Aziza, Bu. Ya, silakan Alika.
Nah, jadi untuk kecepatannya itu kami menggunakan data yang kami peroleh itu dimasukkan ke persamaan, yaitu persamaannya itu PT sama dengan V0 ditambah GT. Baik, pada Siti Nur Aziza, apakah terjawab pertanyaannya? Iya, Bu, sudah terjawab. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya pada kelompok 1? Cukup ya sepertinya. Mungkin untuk kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil percobaan dari kelompok 2, dipersilakan. Iya, Bu. Izin share screen, Bu. Ya, silakan Eka. Oke, untuk kelompok 2, masanya itu 30 gram semua ya, Bu. Nah, terus pada percobaan pertama ketinggiannya tuh 20, waktunya 2,02. Terus kecepatannya 19,8. Dan pada percobaan kedua ketinggiannya tuh 25, terus waktunya 2,26, kecepatannya 22,1. Percobaan ketiga, ketinggiannya 30, waktunya 2,47, kecepatannya 24,2. Percobaan keempat, ketinggiannya itu 35, waktunya 2,67, dan kecepatannya 26,2. Percobaan kelima, ketinggiannya 40, waktunya 2,86 dan kecepatannya 28. Percobaan ke-6, ketinggiannya 45, waktunya 3,303, kecepatannya 29,7. Percobaan ke-7, ketinggiannya 50, waktunya 3,19 dan kecepatannya 31,3. Percobaan ke-8, ketinggiannya 55, waktunya 3,35, kecepatannya 32,8. Percobaan ke-9, ketinggiannya 60, waktunya 3,50, dan kecepatannya 4,3. Dan yang terakhir, percobaan ke-10, ketinggiannya 65, waktunya 3,64, terus kecepatannya 35,7. Nah, kecepatan benda dapat diketahui menggunakan rumus yaitu VT sama dengan F0 plus GT dengan satuan meter per sekon. Lalu kesimpulannya, semakin besar jarak jatuh benda maka akan semakin besar waktu yang ditempuh benda untuk sampai ke permukaan, sehingga hubungan ketinggian dengan waktu adalah perbanding lurus. Itu Bu yang dapat kami sampaikan di kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 2? Tidak ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Cukup ya. Terima kasih untuk kelompok 2, itu presentasinya udah bagus. Kemudian selanjutnya itu kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Untuk masanya itu sama, masanya itu 40 gram semua. Untuk ketinggian pertama itu ketinggian 30 meter, didapatkan waktunya 2,47 sekon, dan kecepatannya didapatkan 24,2 meter per sekon. Terus kemudian untuk ketinggian 35 meter, didapatkan waktunya itu 2,67 sekon, dan kecepatannya itu didapatkan 26,2 meter per sekon. Kemudian
Untuk ketinggian 40 meter didapatkan waktunya itu 2,86 sekon dan kecepatannya itu didapatkan 28 meter per sekon. Lalu untuk ketinggian 45 meter didapatkan waktu 3,03 sekon dan kecepatannya didapatkan 29,7 meter per sekon. Lalu untuk ketinggian 50 meter didapatkan waktu 3,19 sekon dan kecepatan yang didapatkan itu 31,3 meter per sekon. Lalu untuk ketinggian 55 meter didapatkan waktunya 3,35 sekon dan kecepatannya didapatkan 32,8 meter per sekon. Kemudian untuk ketinggian 60 meter didapatkan waktu 3,50 sekon dan kecepatan yang didapatkan itu 34,3 meter per sekon. Untuk ketinggian 65 meter didapatkan waktunya 3,64 sekon dan kecepatan yang didapatkan itu 35,7 meter per sekon. Lalu ketinggian 70 meter didapatkan waktunya itu 3,78 sekon dan kecepatan yang didapatkan itu 37 meter per sekon. Terakhir, untuk ketinggian 75 meter didapatkan waktunya itu 3,91 sekon dan untuk kecepatannya itu 38,3 meter per sekon. Lalu kami bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama itu massa tidak mempengaruhi gerak jatuh bebas. Yang kedua, kecepatan dapat diketahui jika waktu tempuh dan ketinggian jatuh benda diketahui. Dan yang ketiga, ketinggian benda jatuh dengan waktu berbanding lurus, sehingga semakin tinggi posisi benda jatuh, maka akan semakin lama waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan. Baik Bu, mungkin itu saja penyampaian dari kelompok 3. Terima kasih. Baiklah, bagus presentasinya, udah menjawab hubungan antara posisi benda jatuh dan waktu yang diperlukan. Nah, pada kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan pada kelompok 3? Kalau tidak ada, Ibu ingin bertanya kepada kelompok 3 itu, di kelompok 3 itu kalian menggunakan rumus apa untuk mencari kecepatannya? Iya, Bu. Itu Siti Nur Aziza tadi untuk mencari kecepatannya tadi menggunakan rumus apa? Soalnya tadi di LKPD kalian tidak kalian sebutkan. Kami memakai rumus sama seperti kelompok lainnya, Bu, yaitu VT sama dengan V0 ditambah GT. Oke, kalau begitu berarti sama ya rumus yang kalian gunakan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, baiklah, Ibu lihat hasil percobaan yang telah kalian lakukan, hasilnya udah cukup bagus. Sudah baik, sudah bisa menemukan permasalahan kita tadi kan untuk mencari hubungan antara ketinggian benda dan waktu yang ditempuh. Jadi hubungannya berdasarkan dari 3 kelompok tadi, yaitu berbanding lurus. Nah, berdasarkan dari materi yang udah Ibu jelaskan, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini tentang gerak jatuh bebas? Mungkin Alika, kan tadi udah dijelaskan kan, apa saja yang mempengaruhi hubungan antara kecepatan dan itu mungkin? Ya Bu, kalau dari apa yang saya tangkap, gerak jatuh bebas ini merupakan salah satu contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Tetapi kalau GLBB itu lintasannya vertikal, jika GLBB itu lintasannya horizontal, kalau yang gerak jatuh bebas ini lintasannya vertikal, atau dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Oke, baik Alika, udah bagus. Apakah ada lagi yang bisa menyimpulkan?
Saya, Bu. Ya, kepada Siti Nuraziza. Dari apa yang saya pahami, jadi gerak jatuh bebas itu tidak dipengaruhi oleh massa, Bu. Dan iya, Bu, saya Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, kepada Eka. Gerak jatuh bebas ini salah satu bentuk gerak lurus dalam satuan Ibu yang dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Oke, percepatan gravitasi ya. Setelah itu yang telah Ibu jelaskan di awal tadi, kecepatannya 0 dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi terus satu lagi kesimpulannya itu berarti kesimpulan yang terakhir itu hubungan antara jarak jatuh benda atau ketinggian dengan waktu itu berbanding lurus. Yang mana semakin tinggi suatu benda itu jatuh, maka akan semakin besar waktu yang diperlukan untuk benda mencapai permukaan tanah. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan tentang percepatan, tentang gerak jatuh bebas. Untuk pemahaman lebih lanjut, mungkin kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di LKS atau buku cetak kita untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. terima kasih, Ibu.